Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang rijal wa udhama abra tarikhil Islam, para kesatria dan tokoh-tokoh besar sepanjang sejarah Islam. Malam ini kita akan membahas sosok seorang budak yang kemudian menjadi seorang kesatria, lalu menjadi seorang raja yang solih, dan di tangannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin dan kehancuran bagi orang-orang kafir. Malam ini kita akan membahas sosok Saifuddin Qutuz, hero atau singa di dalam perang Ain Jalut. Siapa yang pernah membaca biografi Saifuddin Qutuz? Belum pernah dengar? Wah, Masya Allah, saking tidak terkenalnya ya. Padahal ini luar biasa cerita Saifuddin Qutuz. Teman-teman tahu Mongol? Siapa founder negara Mongol yang besar dulu? Genghis. Ini kenal ya? Wah, gak bener nih. Musuh yang paling kejam, Genghis Khan dengan cucunya yang lebih kejam lagi, Hulagu Khan, ternyata lebih populer di antara generasi Islam daripada orang yang menghancurkan negara Mongol, yang tidak ada yang percaya mampu dihancurkan. Dalam hitungan hanya 9 bulan saja, yaitu Saifuddin Qutuz. Berarti malam ini alhamdulillah penting bagi kita untuk membahas sosok Saifuddin Qutuz. Nanti bisa dicari lagi di internet. Cuman kalau di Wikipedia biasalah ada beberapa fitnah. Cuman sedikit banyak lumayan nambah wawasan kalau di situ, tapi jangan ditelan mentah-mentah, tetap harus ada pembanding. Dan kalau teman-teman bisa bahasa Arab, lebih enak lagi tuh nge-browsing di YouTube dengan bahasa Arab. Referensinya insya Allah lebih banyak daripada yang bahasa Indonesia. Karena kalau kita cari pun dengan bahasa Indonesia sedikit sekali pembahasan tentang Saifuddin Qutuz. Yang banyaknya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas tentang kejahatan bangsa Tartar atau pasukan Mongol yang awalnya dibangun kerajaannya oleh seorang anak biasa yang bernama, mungkin julukannya adalah Genghis Khan, maka tidak lengkap membahas tentang mereka kalau kita tidak membahas akhir dari kekuasaan mereka yang berumur sekitar 40 tahun. Jadi kerajaan Mongol ini kerajaan yang tiba-tiba besar dan tiba-tiba hilang. Kalau Islam masa Abbasiyah saja mungkin bertahta kurang lebih sekitar 400 tahun. Kemudian Basa Umayyah sekitar 200 tahun. Kemudian nanti ada Utsmaniyah atau Ottoman yang juga hampir sekitar 400 tahun. Maka bangsa Mongol hanya berkuasa sekitar 40 tahun. Tapi ratusan tahun yang dikuasai oleh kaum muslimin dibandingkan dengan 40 tahun di bawah kekuasaan Mongol, maka kita akan melihat 40 tahun yang penuh dengan kerusakan. Ratusan tahun di dalam kekuasaan kaum muslimin, dunia ini berada di puncak peradaban. Dan salah satu ikon dari puncak peradaban itu adalah Baghdad. Sebagai kota ilmu, kota sains, kota akhlak, kota filsafat, dan tentunya kota para ulama. Ini berbedanya kekuasaan di tangan kaum muslimin dengan di tangan orang-orang yang tidak beriman. Ratusan tahun orang Islam berkuasa, silih berganti raja-raja atau khalifah-khalifahnya, baik diangkat secara syura atau dipilih langsung oleh rakyatnya atau diturun-temurunkan dari raja sebelumnya. Ini hanya soal teknis saja, karena Islam tidak menganut satu model politik teknis. Kadang ada raja yang diangkat dengan dipilih oleh rakyatnya, walaupun pemilihan ini diwakili oleh beberapa orang.
Kalau kita mungkin disebut seperti diangkat oleh DPR dan MPR. Itu yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Atau ada juga raja yang dipilih oleh syura. Itu yang terjadi pada pada Umar, Utsman dan Ali. Atau ada raja juga yang dipilih dengan cara diturunkan dari satu generasi ke generasi lain secara nasab, yaitu kerajaan Bani Umayyah, Abbasiyah, bahkan Ottoman. Intinya adalah selama berasa silih berganti muncul raja-raja yang luar biasa adil, raja-raja yang solih, raja-raja yang tidak memihak kepada satu golongan hanya karena agamanya saja lalu menzolimi golongan yang lain, sama sekali tidak. Ratusan tahun manusia hidup dalam kedamaian. Apapun etnisnya, agamanya, hidup dalam kedamaian. Di Madinah, di Damaskus, di Kufah, di Baghdad, terakhir di Turki, selalu hidup dalam kedamaian. Tetapi 40 tahun saja dikuasai oleh Mongol, jumlah orang yang dibunuh, dibantai itu lebih daripada 3 juta orang. 40 tahun saja. Satu kota Bandung habis. Dan ini 3 juta ini kalau kita lihat adegan demi adegan, malah dalam satu adegan saja 40 hari, hampir 2 juta orang dibantai oleh pasukan Mongol di Baghdad. Dalam 40 hari saja, hampir 2 juta orang, 1,8 juta. Ini kejahatan orang-orang yang tidak bertuhan. Kalau dilihat dewa mereka adalah dewa petir, yaitu dewa Tanggri. Intinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kerusakannya luar biasa. Nah, ketika kita membahas tentang Genghis Khan, Hulagu Khan atau siapapun dari Khan, raja-raja Mongol ini, tidak sempurna kalau kita belum membahas tokoh yang di tangannya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan yang dikenal tidak bisa dihancurkan. Bahkan pasukan salib yang punya kekuatan dan pasukan khusus yang bernama Knight Templar, para kesatria-kesatria yang disucikan oleh pasukan salib, yang punya pasukan-pasukan khusus yang licik, politik, militer, segala macam, sampai tunduk di hadapan pasukan Mongol. Dan kalau kita baca sejarah, Knight Templar itu berada di balik keberhasilan pasukan Mongol di Timur Tengah, terutama di wilayah kaum muslimin. Ada dukungan politik dari Knight Templar atau orang-orang pasukan salib. Jadi tidak sah kalau kita tidak membahas sosok yang telah menghancurkan Mongol ini sampai jatuh tidak ada sisa, seolah-olah sekarang Mongol itu tidak pernah jadi sebuah peradaban besar. Yang ada Cina. Kalau kita sekarang pergi ke daerah dataran Cina, hampir seolah-olah tidak pernah muncul satu kekuatan besar yang berhasil menguasai setengah bumi, bukan sepertiga, setengah bumi, seolah-olah nggak ada. Saking runtuh seruntuh-runtuhnya, dan itu terjadi dalam hitungan hanya kurang lebih 9 bulan di tangan seorang laki-laki yang masih muda, yang luar biasa, yang disebut dengan julukan Saifuddin Qutuz. Qutuz dengan tulisan Q-U-T-U-Z. Saifuddin Qutuz. Apa yang terjadi dan siapakah Saifuddin Qutuz? Saifuddin Qutuz adalah seorang anak raja, karena pada masa itu kerajaan Islam terbagi kurang lebih sekitar 29 kerajaan kecil. Sedangkan Abbasiyah yang dulunya sebuah dinasti yang sangat besar, hanya tersisa di daerah Baghdad saja. Damaskus, Syam sudah bukan lagi Abbasiyah. Di sana ada Nuruddin Zinki yang pernah kita bahas. Kemudian di Mesir ada Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyub. Jadi masuk dalam dinasti Ayyubiyah. Kemudian nanti ada kerajaan Islam juga di daerah Turki. Begitu juga di daerah-daerah kecil yang lainnya. Bahkan Mesir aja terbagi. Begitu juga dengan Irak. Artinya ada 29 kerajaan kecil di dalam tubuh kaum muslimin pada masa itu. Dan Saifuddin Qutuz yang dengan nama aslinya Mahmud bin Mahmud adalah salah satu pangeran dari kerajaan kecil itu. Yaitu kerajaan dengan kabilah Khawarizmi. Ayahnya adalah seorang raja dan dia pangerannya. Karena kaum muslimin menjadi negara-negara kecil, hampir mirip dengan kondisi kita sekarang, di mana kaum muslimin terbagi-bagi menjadi negara-negara yang berbeda. Masing-masing punya bendera, masing-masing punya nasionalisme, masing-masing punya presiden, masing-masing punya undang-undang sendiri, masing-masing punya prinsip, masing-masing punya rasa kebangsaan sendiri-sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lain.
Sehingga ketika ada kaum muslimin di Suriah yang dibantai oleh Syiah Nusairiyah yang dipimpin oleh Bashar Assad, bahkan dikeroyok ditambah lagi dengan pasukan dari Iran, dari Lebanon dengan Hizbullahnya, ditambah lagi dengan Rusia, kita merasa bahwa itu bukan dari bagian dari negara kita. Kalaupun kita memberi bantuan, sekedar menghilangkan feeling guilty saja. Jangan sampai terkesan kita tutup mata banget. Jadi lebih bisa dibilang bantuan basa-basi. Kalaupun dari kaum muslimin membantu, kemampuan kita terbatas, hanya bisa membantu secara materi, obat-obatan itu juga susah untuk bisa sampai ke sana. Kondisi pada saat itu dengan sekarang hampir mirip, di mana kaum muslimin sudah terpecah-pecah di dalam negara-negara kecil, dan di Indonesia juga kayak gitu. Waktu itu kalau di Indonesia masih ada dengan Samudra Pasainya di Aceh Timur, kemudian Sultan Iskandar Mudanya, ini masa yang semasa dengan Abbasiyah. Nanti di Iskandar Muda mah udah semasa dengan Utsmaniyah. Masih negara-negara kecil, bahkan yang di Indonesia pun tidak disebut sebagai sebuah provinsi, tetapi disebut sebagai negara. Walaupun mereka punya hubungan yang sangat erat dengan Baghdad dan Turki pada masa itu, tetapi tetap negara namanya, negara-negara kecil. Sehingga ketika orang Mongol ini muncul dengan Genghis Khan-nya, maka mereka menghancurkan negara-negara Islam itu dengan mudah, karena Islam sudah terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil. Dan salah satu adegan penghancuran Islam yang paling memilukan pada saat itu adalah ketika pasukan Mongol yang berjumlah 200.000 orang mengepung kota Baghdad, satu-satunya wilayah yang tersisa dari dinasti Abbasiyah, dan menyuruh Khalifah Abbasiyah yang terakhir yang ada di Baghdad untuk menyerah. Pilih mati atau menyerah. Padahal menyerah juga mati sebetulnya. Dan Hula Khan pada masa itu sudah memperlihatkan kekejamannya di negeri-negeri Islam lain yang ditaklukkan oleh dia. Sehingga akhirnya Baghdad walaupun dengan sedikit perlawanan akhirnya takluk di tangan pasukan Hula Khan Mongol dalam peperangan yang hanya terjadi selama 40 hari dan 50.000 tentara Baghdad Abbasiyah dibantai. 1,8 juta masyarakat Abbasiyah, rakyatnya, orang tua, anak kecil, bahkan perempuan banyak yang dinodai dan kepala mereka semuanya dipenggal kemudian dijadikan sebagai sebuah piramid tengkorak yang tingginya sama dengan piramid yang ada di Mesir. 1,8 juta tengkorak manusia dikumpulkan di Baghdad dalam 40 hari oleh 200.000 pasukan. Seolah-olah mereka mengatakan, jadi dalam sejarah ditulis seolah-olah satu prajurit Mongol harus membunuh minimal 10 orang Baghdad. Minimal 10 orang Baghdad. Sehingga semuanya mencari orang untuk dibunuh. Kalau perempuannya kemudian dinodai dulu, kemudian dibunuh, diambil kepalanya dan dijadikan sebagai bukit kepala tengkorak. Ini kekejaman yang paling luar biasa dalam sejarah, tetapi hampir tidak dikisahkan, hampir tidak di Hollywoodkan, hampir tidak ada film tentangnya. Yang ada justru film-film fitnah terhadap Islam yang membela diri di Baghdad, di Suriah, di Palestina, di beberapa negara sebagai dengan judul besar terorisme. Ini terjadi di Baghdad. Bagaimana dengan Raja Sultan Abbasiyah terakhir? Keluarga beliau menyerah, keluarganya dibantai, sedangkan beliau sendiri, Raja Baghdad ini, Raja Muslim, dibunuh dengan cara digulung lewat permadani, digulung dalam permadani, kemudian diinjak-injak oleh pasukan Mongol yang mengendarai kuda. Jadi mereka naik kuda, ada ribuan pasukan, menginjak-injak Raja Islam yang digulung di dalam permadani, sehingga beliau meninggal dalam keadaan semuanya hancur, diinjak-injak sehancur-hancurnya. Ini cara menghukum mati raja oleh orang-orang Mongol. Dengan citra yang luar biasa ini, raja-raja kecil yang lain yang berjumlah sekitar 28 kerajaan mulai gentar terhadap kekejaman Mongol. Banyak dari mereka yang bahkan termasuk di daerah Syam, Damaskus, langsung membuat perjanjian damai dengan Hula Khan. Tetapi kenyataannya perjanjian damai itu hanya di awal saja. Ketika mereka sudah mendapatkan satu negeri, maka mereka akan yufsiduna fil ard, merusak negeri itu. Dan ini sudah sifat dari orang kafir. Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Setiap orang kafir kalau berkuasa sudah tabiatnya, sudah sunnatullah, yufsiduna fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Sedikit sekali ada orang kafir ketika berkuasa dia melakukan islah, perbaikan. Sedikit sekali. Saya bahkan nggak tahu itu. Kalau coba baca sejarah yang lengkap
bagaimana ketika negara-negara ini dikuasai oleh orang kafir atau negara kafir terhadap orang-orang Islam, yufsiduna fil ard. Dan mereka tidak membunuh kecuali karena orang-orang ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kayak gitu. Jadi jangan berharap orang yang tidak beriman kepada Allah akan membuat islah perbaikan di muka bumi. Itu bukan sunnatullah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, Allah mengatakan kalau mereka memimpin pasti yufsiduna fil ard. Bisa yufsid, merusak secara fisik, bisa merusak secara pikiran, mental, dan psikis. Mungkin kita tidak menyadari kalau yang dirusak itu pikiran, yaitu namanya ghazwul fikri, perang pemikiran. Bagaimana mengubah seorang mukmin yang yakin kepada Allah jadi mulai cinta dunia, materialistis. Lalu mental yang lemah. Kemudian dirusak juga fitrah-fitrah manusia yang harusnya laki-laki menikah dengan perempuan. Tiba-tiba ada LGBT dengan segala macam. Ini semuanya, belum lagi seks bebas, belum lagi narkoba, belum lagi kriminal dan seterusnya. Ini semuanya yufsidun. Ini namanya fasad. Kerusakan di muka bumi. Bukan hanya membunuh, menodai perempuan, membakar, menghancurkan. Bukan hanya itu makna dari fasadun, kerusakan. Intinya orang kafir kalau berkuasa pasti yufsidun, pasti. Dan saya mengatakan demikian karena itu sunnatullah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Sebagaimana kita diuji dengan syaitan, dengan iblis, kita juga diuji dengan orang-orang kafir, kita juga diuji dengan ujian-ujian dalam bentuk musibah-musibah lain seperti sakit dan seterusnya. Itu ujian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sekaligus juga mungkin sebagiannya selain ujian adalah sebagai balasan terhadap kaum muslimin yang mungkin setelah mereka mendapatkan kebaikan dari Allah justru lupa kepada Allah, banyak meninggalkan agama, mulai larut dengan harta, mulai mereka mencintai dunia, akhirnya Allah berikan mereka pelajaran dengan dibangkitkan orang-orang yang zalim di tengah-tengah mereka. Tapi yang pasti saya belum pernah tahu kalau orang kafir berkuasa dia akan yuslih, akan berbuat perbaikan di masyarakat atau di muka bumi. Belum pernah tahu. Walaupun mungkin dia tidak merusak secara fisik, tetapi tetap dia merusak secara akidah, itu kerusakan paling besar. Secara fikrah, pemikiran, itu juga kerusakan yang paling berbahaya. Kemudian kerusakan dalam bentuk ruhiyah, mental dan perasaan, itu juga bentuk-bentuk dari kerusakan yang dibuat oleh orang-orang kafir. Tetapi yang dilakukan orang Mongol bukan hanya kerusakan dalam bentuk pemikiran dan akidah, tetapi juga bahkan kerusakan secara fisik selama 40 tahun. Nah, keluarga dari Saifuddin Qutuz atau Mahmud bin Mahmud ini juga menjadi salah satu incaran dari Hulagu Khan. Sehingga kerajaan Khawarizmi yang kecil ini pada gilirannya akhirnya diserang juga oleh pasukan Hulagu Khan yang berjumlah hanya sekitar 20.000. Karena dia membagi-bagi pasukannya, 20.000 menghancurkan kerajaan Khawarizmi, sehingga keluarga dari Saifuddin Qutuz melarikan diri dari kerajaannya dan tertangkap di tengah jalan, kemudian ayahnya dibunuh, keluarganya dibunuh, setengahnya dibunuh, setengahnya dijadikan sebagai budak, termasuk Mahmud kecil atau Saifuddin Qutuz kecil. Dia selamat dan dijadikan budak, padahal dia seorang pangeran. Tapi begitulah cara Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallah. Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana. Jadi waktu itu pasukan Mongol sampai ada slogan, kalau pasukan Tatar atau Mongol dikalahkan, jangan percaya, itu slogannya. Saking nggak mungkin dikalahkan. Jadi ada slogan di mana-mana, kalau kita mah jadi kayak hashtag gitu dan viral. Apa hashtagnya? Kalau pasukan Mongol, kalau ada yang bilang pasukan Mongol kalah, hashtagnya jangan percaya. Udah tersebar viral, nggak ada yang percaya kalau pasukan Mongol bisa dikalahkan. Sampai mereka juga ngeposting dirinya di semua tempat bahwa kami adalah bencana dari Tuhan untuk menyiksa kalian. Jadi seolah-olah mereka juga yakin bahwa tugas mereka itu adalah untuk menghancurkan manusia, terutama kaum muslimin. Tugas mereka hanya untuk menghancurkan kaum muslimin, merusak di muka bumi. Cuma itu tugasnya. Jadi tidak ada aturan di dalam pasukan Mongol kecuali tugasnya merusak. Kalau jihad kita jihad yang sangat mulia. Enggak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersenjata, tidak boleh membunuh orang yang sudah bersyahadat, tidak boleh membunuh orang tua, perempuan, anak-anak. Banyak aturan jihad kita mah. Hampir mau ngangkat senjata enggak jadi, seolah-olah hampir kayak gitu tuh. Jadi aneh kalau ada orang yang takut belajar fikih jihad.
Justru kalau nggak belajar fikih jihad, semangat jihadnya tinggi, bahaya justru. Semangat jihadnya tinggi, pengen balas dendam nih. Banyak kaum muslimin yang difitnah, disakiti di mana-mana, dia pengen jihad. Cuman nggak belajar fikih jihad, itu malah bahaya. Jadi kalau mau mengentaskan kesalahpahaman ini, saya tidak mau menyebut istilah yang mereka pakai seperti terorisme, sebutlah kesalahpahaman ini dan fitnah ini, maka ajarkan fikih jihad kepada anak-anak muda Islam. Insya Allah nggak mungkin lagi terjadi fitnah dan kesalahpahaman. Kalau kita belajar fikih jihad, seperti apa sih ayat dan hadis-hadis jihad? Yang muncul adalah keutuhan bangsa, NKRI, kemudian nasionalisme, dan juga sekaligus kewibawaan dari bangsa ini. Kalau belajar fikih jihad, bukankah fikih jihad ini yang mengusir penjajah Inggris dulu di Surabaya? Bukankah fikih jihad ini dulu yang membuat Belanda kocar-kacir di Aceh, di Padang, di seluruh Indonesia, termasuk di Bandung, karena fikih jihad yang diaktori oleh para ulama, kemudian diikuti oleh anak muda. Ulama yang menjadi pemersatunya, anak muda lah yang kemudian mengeksekusinya menjadi pembelaan terhadap negara. Para hero-nya itu anak muda. Makanya Saifuddin Qutuz waktu kecil sudah diajarkan oleh keluarganya tentang jihad, tentang membela negara, membela agama, leadership. Dia belajar geografi, karena itu yang saya pernah bilang Saqafatul Muluk. Geografi itu adalah wawasan para raja, wajib dipelajari oleh calon-calon raja. Dan mereka belajar geografi mah bukan belajar batas wilayah, tapi belajar memperluas wilayah. Kalau kita belajar geografi, oh ini batas negara ini, kalau di timur apa, di barat, selatan, utara, ini batasnya. Tapi udah belajar masih melanggar wilayah orang kan ya. Kalau dulu geografi itu bukan belajar batas wilayah saja, tetapi belajar memperhatikan mana wilayah-wilayah yang hitam. Hitam ini artinya yang banyak aniaya dan kezaliman. Maka itu harus dibebaskan. Memperluas wilayah-wilayah putih, yaitu wilayah keadilan, wilayah Islam, wilayah yang menyamakan hak di antara semua manusia dan memberikan hak mereka. Ini namanya Saqafatul Muluk, wawasan para raja. Kalau sekarang disebut dengan ilmu geografi. Dia belajar dari kecil, tapi di usia di bawah 10 tahun, keluarganya dibantai, setengahnya jadi budak, dan Mahmud bin Mahmud menjadi salah satu budak yang diperjualbelikan. Diperbudak oleh orang Mongol, dijual ke Syam pertama, di Damaskus. Dari sana kemudian dia dijadikan lagi budak, dijual ke Mesir. Waktu itu ada kerajaan kecil juga di Mesir. Nah di Mesir, Raja Mesir membeli budak untuk dijadikan sebagai tentara. Jadi budak dalam bentuk tentara. Jadi tentara paksa gitu, bukan tentara bayaran. Nah Saifuddin Qutuz awal meniti karir militernya itu sebagai budak tentara, disebut dengan mamalik. Jadi kalau teman-teman nanti baca buku sejarah Islam itu ada istilah mamalik. Mamalik itu kalau dalam bahasa kita mamluk. Mamluk itu artinya orang yang orang yang budak lah. Mamluk itu artinya dimiliki oleh tuannya. Itu mamluk. Kalau milk bahasa Inggrisnya susu, bahasa Arabnya milk itu milik bahasa Indonesia kita. Kan bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Milik itu artinya milkus samawati wal ard, pemilik langit dan bumi. Milku milik. Nah, orang yang dimiliki namanya mamluk. Kalau banyaknya mamalik. Nah, Saifuddin Qutuz meniti karir militernya itu sebagai mamalik, sebagai budak yang dilatih militer. Dan mereka wajib untuk berperang demi kerajaannya. Terus saja sampai terjadi banyak sekali peperangan, dan Saifuddin Qutuz terus belajar tentang ilmu militer dan karirnya semakin bagus, jadi amir lah ya, jadi sampai jadi komandan pasukan, sampai kemudian saking bagusnya karir Saifuddin Qutuz di dalam militer, dan sejak kecil pun dia menjadi budak yang paling garang, sampai dia kemudian dijuluki oleh orang Mongol dengan kalimat Qutuz. Qutuz itu bahasa Mongol, artinya singa yang galak. Namanya Mahmud, tetapi orang Mongol tidak mau memanggil dengan panggilan Islam, mereka memanggil dia dengan panggilan julukan, yaitu Qutuz, yang artinya singa yang galak, singa yang menyalak. Kalau bahasa singa itu apa? Mengaung. Mengaung benar? Nah, singa yang menyalak, singa yang mengaung, singa yang pengen menerkam. Dari sejak kecil, sejak dia diangkat jadi budak, udah ada aura di wajahnya dengan matanya yang tajam itu seolah-olah mau menerkam orang lain. Karena kayak gitulah akhirnya dia harganya mahal. Dan diperjualkan dari satu negeri ke negeri yang lain, dan berakhir di Mesir sebagai budak tentara. Dan dengan karir militer yang bagus, maka istilah Qutuz ini semakin terkenal. Sehingga orang-orang memberinya panggilan Saifuddin Qutuz, Saifuddin Qutuz. Saif, pedang agama, dan singa yang
yang galak. Lalu raja di Mesir, kemudian karena melihat potensi Saifuddin Qutuz yang luar biasa, dan dia juga butuh seorang jenderal yang memimpin pasukannya di Mesir, akhirnya raja di Mesir yang bernama Sultan Aibak memerdekakan Saifuddin Qutuz dari militer budak menjadi jenderal perang atau panglima militernya Raja Sultan Aibak di Mesir. Jadi ini cara Allah untuk memenangkan kaum muslimin. Dan ini masih dalam hitungan 40 tahun kekuasaan Mongol. Dari Genghis Khan kemudian sampai ke cucunya melakukan 3 generasi saja. Kemudian dalam hitungan 40 tahun ini juga akhirnya Saifuddin Qutuz punya kesempatan ketika Raja Sultan Aibak dibunuh dengan pemberontakan yang didalangi oleh orang-orang munafik. Selalu kayak gitu. Udah kecil-kecil, ada pula orang munafik yang mengambil kesempatan, oportunis. Ketika Raja Sultan Aibak lemah, akhirnya mereka melakukan pemberontakan terhadap Raja Sultan Aibak. Kemudian mereka menggunakan kekuatan dari para Mamalik Bahriyah namanya. Mamalik Bahriyah ini salah satu pasukan yang terkenal, sangat beringas, juga para budak. Digunakan kesempatan oleh orang-orang munafik untuk membunuh Raja Aibak. Sampai akhirnya Raja Aibak ini dibunuh. Ada cerita yang mengatakan bahwa dia dibunuh oleh istrinya sendiri, lalu istrinya dieksekusi hukuman mati. Maka kekuasaan diturunkan kepada anaknya Raja Aibak yang masih berusia di bawah 10 tahun. Anak kecil jadi raja. Dalam kondisi Islam, hampir seluruh negeri Islam dikuasai kecuali 3 kota saja. Mekah, Madinah, Kairo. Cuma 3 kota lagi yang tersisa dari negeri Islam. Yang lain habis semuanya. Palestina, Damaskus, Baghdad, apalagi. Semuanya sudah habis kecuali 3 kota saja. 2 kota suci, 1 lagi namanya kota ribat. Kota orang-orang yang teguh. Yaitu Qahirah. Qahirah itu kemudian jadi Kairo. Secara bahasa artinya yang mampu menaklukkan. Namanya Qahirah. Cuma 3 kota. Mekah, Madinah, Qahirah atau Kairo. Dalam kondisi yang sangat rawan itu, Mesir dipimpin oleh seorang raja kecil yang berusia sekitar di bawah 10 tahun. Akhirnya selama 2 tahun masa kepemimpinan raja kecil ini terjadi banyak kacau balau di Mesir. Mulai terjadi perang saudara, mulai terjadi perpecahan, bahkan dia lemah terhadap musuh-musuh, apalagi anak kecil ngelawan Mongol. Melihat darah juga udah ketakutan. Akhirnya dia ingin membuat perjanjian damai dengan Mongol, mengikuti jejak Suriah, jejak Baghdad, dan jejak negara yang kecil lain. Akhirnya Saifuddin Qutuz berinisiatif untuk mengumpulkan para ulama dan meminta fatwa mereka. Bolehkah saya menurunkan raja ini? Karena dalam Islam menurunkan raja itu dosa besar. Taat kepada raja itu hukumnya wajib, fardu ain. Sama kayak sholat, walaupun kedudukan dalam agama beda-beda. Tetapi wajibnya sama seperti sholat. Gak boleh menentang raja. Kecuali raja yang bermaksiat kepada Allah. Kalau ini masalah teknis, masalah politik, gak boleh menentang. Tapi karena kebutuhan yang tinggi, akhirnya Saifuddin Qutuz mengumpulkan para ulama minta pendapat. Wahai para ulama, bagaimana pendapat kalian? Coba kalian gunakan ilmu kalian, apakah pantas? Kalau saya menurunkan raja ini dan menjadi raja kalian? Ini sekali-kalinya dalam sejarah Islam bolehnya seorang jenderal militer bukan mengkudeta, karena kalau mengkudeta membunuh. Ini tidak mengkudeta, hanya meminta pendapat dari para ulama. Dan akhirnya para ulama mengingat kebutuhan kaum muslimin berfatwa boleh. Sehingga akhirnya raja kecil ini dilengsarkan dari kekuasaannya secara baik-baik, taruh di rumah aja, kasih makan. Akhirnya Saifuddin Qutuz yang menjadi raja. Cuma kalau kita baca di Wikipedia, disebut di situ Saifuddin Qutuz mengkudeta rajanya dengan cara membunuh. Ini fitnah terhadap hero Islam. InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan pembahasan tentang tokoh kita Saifuddin Qutuz yang hidup di masa ketika Islam berada dalam kondisi yang sangat-sangat lemah dari segala sisi. Secara politik, negara-negara Islam terbagi menjadi puluhan negara-negara kecil. Bahkan di Mesir saja pada masa Kesultanan Al-Mansur yang masih berusia di bawah 10 tahun, Mesir menjadi terpecah menjadi sekitar 27 sultan. Nah, 27 sultan ini memimpin satu wilayah Mesir yang juga tidak terlalu besar, kurang lebih sekitar setengah dari Pulau Jawa.
dipimpin oleh 27 sultan. Dan masing-masing sultan ini punya wilayah-wilayah kecil dan kepentingan yang berbeda-beda. Kalau di Jawa mungkin ada Sultan Hamengkubuwono di Jogja, ada juga Kesultanan di Solo. Belum lagi nanti di tempat-tempat yang lain termasuk di Cirebon dan seterusnya. Seperti itu kondisinya. Mirip dengan kerajaan-kerajaan kecil Islam di Indonesia. Jadi setengah Pulau Jawa dikuasai sekitar 27 sultan dan 22 sultan, 10 dari sultan itu lengser karena dibunuh. 12 lagi digulingkan. Artinya kekerasan dan cara-cara pembunuhan masih dijadikan sebagai cara favorit untuk mengambil kekuasaan politik di Mesir pada saat itu. Makanya dengan pertimbangan yang sangat luar biasa berat ini, ditambah lagi ancaman dari Hulagu Khan Mongol yang ingin sekali juga menguasai Mesir. Mungkin kalau Mesir dikuasai, next adalah Mekah dan Madinah. Jadi bisa dibilang Mesir itu benteng terakhir umat Islam untuk mempertahankan Mekah Madinah. Akhirnya Saifuddin Qutuz meminta pendapat para ulama untuk mengambil alih kekuasaan dari Al-Mansur. Lalu dia pun mengambil alih dengan seizin dari para ulama. Setelah berhasil mengambil alih kekuasaan di Mesir, maka Saifuddin Qutuz punya waktu 9 bulan untuk bisa mengalahkan pasukan Mongol. Dalam 9 bulan itulah beliau dengan kecerdasannya, dengan ketakwaannya, dengan pastinya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah, Saifuddin Qutuz mengambil beberapa langkah yang luar biasa yang pernah dicatat oleh sejarah. Pertama adalah mengampuni para budak-budak pasukan budak Mamalik Bahriyah yang dulu memberontak dan berakhir dengan terbunuhnya Raja Al-Aibak. Mereka banyak yang lari, terpecah-pecah pasukan pemberontak ini. Ada yang ke Syam, ada yang bergabung ke Baghdad, bahkan tidak sedikit yang kemudian lari ke Palestina. Salah satu jenderal mereka yang cukup terkenal itu adalah Zahir Bibers. Zahir Bibers ini kemudian setelah diampuni kembali ke Mesir dan diangkat menjadi salah satu panglima militernya Saifuddin Qutuz. Jadi Saifuddin Qutuz setelah menjadi seorang raja tidak ingin disibukkan dengan masa lalu, tidak ingin disibukkan dengan sejarah pemberontakan, dendam masa lalu, perpecahan segala macam. Sekarang dia ingin fokus kepada satu, yaitu menghancurkan penjajahan Mongol. Hanya itu saja fokusnya. Tapi supaya mendapatkan apa yang dia inginkan ini, dia harus mempersatukan kaum muslimin, mulai dari internal Mesir. Pertama dia mengampuni semua buronan-buronan pemberontakan Mamalik Bahriyah, termasuk jenderal mereka yaitu Zahir Bibers, atau dijuluki juga dengan Imaduddin Bibers. Kemudian setelah itu dia mengumpulkan para ulama dan orang-orang kaya yang ada di Mesir. Dan ini kemampuan politik dan diplomasi Saifuddin Qutuz ini juga perlu diacungkan jempol. Yang tadinya berpecah belah, bahkan ulama juga dengan dalilnya masing-masing, akhirnya bisa disatukan dengan menyadarkan mereka bahwa musuh kita sama. Mirip dengan kondisi kaum muslimin kemarin yang disatukan oleh sebuah isu. Yang bisa melaksanakan sholat Jumat terbesar sepanjang sejarah Islam, malah 1400 tahun, ini terbesar. 7,5 juta, kurang lebih orang yang ikut sholat Jumat. Bahkan Muhammad Al-Fatih saja tidak sampai sebanyak itu sholat Jumatnya. Ini mencatat sejarah sholat Jumat terbesar di dunia Islam sepanjang sejarah dari zaman Nabi sampai sekarang. 7, juta orang berkumpul untuk sholat Jumat bersama. Disatukan oleh sebuah isu. Kepentingan untuk membela agama Allah kalau di zaman itu. Akhirnya berhasil mengumpulkan para ulama, menyatukan suara para ulama, dan ini diplomasi yang cukup berat. Dalam waktu beberapa bulan saja, kemudian mengumpulkan orang-orang kaya, pejabat-pejabat yang tadi punya wilayah sendiri sekarang harus merelakan wilayahnya menjadi satu kekuasaan, satu komando saja, yaitu Sultan Saifuddin Qutuz. Ini bukan hal yang mudah. Dengan ego masing-masing raja, sultan, akhirnya bisa disatukan. Semuanya pada rela untuk diberikan kepada Saifuddin Qutuz. Kenapa? Salah satu rahasianya adalah mereka memang melihat kepantasan pada diri Saifuddin Qutuz. Tidak ada yang lebih soleh daripada beliau. Tidak ada yang lebih mengerti militer daripada beliau. Dan tidak ada yang mampu memberi harapan kepada
kaum muslimin yang hampir putus harapan saat itu kecuali Saifuddin Qutuz. Jadi kayak kalau sekarang mah orang naik turun itu cepat sekali ya. Tiba-tiba ada yang happening, ada yang ngehit. Kan itu mudah sekali bagi Allah. Begitu mudahnya juga bagi Allah untuk mengangkat seorang hamba yang bernama Mahmud menjadi seorang raja yang dijuluki Saifuddin Qutuz. Allah membolak-balikan hati manusia sehingga kapanpun Allah mau Allah bisa. Wa makaru wa makarallah. Yang tadinya hancur-hancuran, tidak ada harapan. Semua raja-raja yang lain di luar Mesir sudah menyerah. Bahkan banyak dari mereka termasuk Arslan yang dari daerah Syam. Kemudian sekarang jadi nama fiksi film-film Hollywood ya, Narnia ya. Itu raja, salah satu sultan di daerah Syam, namanya Raja Arslan. Kemudian juga di wilayah Damaskus, satu-satunya yang mengumandangkan jihad pada masa itu adalah Turki Timur. Tetapi itu dengan mudah dikalahkan oleh pasukan Mongol. Baru nanti muncul lagi kumandang jihad di Mesir dengan Saifuddin Qutuznya. Bahkan saking takutnya, para ulama-ulama di Irak, di Syam, menyampaikan fatwa-fatwa yang serentak bahwa wajib bagi para raja untuk berdamai dengan Mongol. Itu fatwa ulama di luar Mesir. Kenapa? Saking khawatirnya dengan kejahatan dan kekejaman pasukan Mongol. Tapi walaupun mereka memfatwakan untuk damai, Mongol tidak pernah mengenal kata damai. Kata damai itu hanyalah cara mereka untuk menguasai satu negeri tanpa mengambil resiko. Tetapi pada akhirnya mereka membantai kaum muslimin. Bayangkan 40 tahun kaum muslimin hidup sebagai budak. Perempuannya banyak yang melahirkan anak-anak dari prajurit yang tidak sah. Anak-anak kecil diperbudak, orang tua dibunuh. Kondisi sangat-sangat luar biasa. Sampai putus asa. Ditambah lagi dengan fitnah orang-orang munafik yang tadi mengatakan hashtagnya jangan percaya kalau dikatakan Mongol dikalahkan. Ya, sehingga hampir putus asa. Tapi takdir Allah, Saifuddin Qutuz mampu menyatukan lagi barisan kaum muslimin di Mesir. Lalu dia ketika ingin meyakinkan Suriah atau Syam, mereka tidak yakin dengan Saifuddin Qutuz. Dan rajanya juga dibunuh oleh Mongol. Walaupun bersekutu, tapi dibunuh juga. Maka Saifuddin Qutuz hanya tinggal sendiri, yaitu satu spot, satu wilayah, yaitu Mesir saja. Itu aja udah berat nyatuin para ulama. Lalu setelah disatukan, kemudian langkah yang lain yang dilakukan Saifuddin Qutuz adalah menggelorakan jihad dengan dukungan para ulama. Karena tanpa dukungan ulama tidak bisa. Para ulama menyampaikan hadis-hadis tentang jihad, khutbah Jumat serentak di seluruh Mesir tentang wajibnya berjihad melawan Mongol, sehingga satu Mesir bangkit. Jadi ini kerjasama antara pemerintah dengan ulama. Semua khutbah Jumat, jihad melawan Mongol. Kita nggak boleh menyerah, mati syahid atau mendapatkan kemenangan. Kalau orang-orang Mongol itu dikatakan nggak bisa dikalahkan, sesungguhnya yang tidak bisa dikalahkan itu hanyalah Allah, pencipta alam semesta. Digelorakan oleh para ulama. Sehingga anak-anak muda di Mesir mulai bangkit rasa percaya dirinya. Ditambah lagi nama Saifuddin Qutuz semakin ngehit di antara masyarakat Mesir. Lalu akhirnya setelah kumandang jihad ini digelorakan dan kaum muslimin siap untuk berjihad, punya satu kendala, tidak punya biaya untuk berjihad. Biaya perang itu besar dan negara tidak sanggup menanggung biaya perang. Ditambah lagi dengan krisis ekonomi di dalam negeri. Akhirnya Saifuddin Qutuz meminta fatwa ulama, bolehkah saya mengambil pajak dari setiap rakyat Mesir untuk dipakai sebagai biaya perang? Ulama mengatakan tidak boleh. Karena dalam Islam tidak boleh mengambil, negara tidak boleh mengambil pajak kecuali dalam kondisi negara tidak mampu membiayai masyarakatnya sendiri, baru boleh. Sedangkan untuk peperangan belum ada fatwa. Akhirnya para ulama ini berpikir, bermusyawarah, muncullah kayak kita mungkin fatwa MUI gitu. Keluarlah fatwa Saifuddin Qutuz dengan kondisi sekarang boleh mengambil pajak dari rakyatnya dengan syarat harus didahului oleh pejabat dari pejabatnya dan orang-orang kaya dulu. Semua pejabat Mesir harus diambil seluruh hartanya untuk sebagai biaya perang. Seluruh hartanya. Kekayaannya diambil. Ini mirip dengan kebijakan Umar bin Abdul Aziz selama 2 tahun menjadi khalifah. Mulai dari istana, semua hartanya termasuk gelang-gelang istrinya diambil semuanya. Kalau dulu pernah dilakukan oleh Daud Bereh ketika masa kemerdekaan dengan mengambil gelang-gelang perempuan-perempuan Aceh lalu dijadikan sebagai biaya untuk membeli pesawat pertama dalam sejarah kemerdekaan kita yang kemudian dipakai Soekarno untuk melakukan diplomasi politik internasional. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Semua gelang-gelang, semua perhiasan, semua kekayaan diambil oleh Sultan Saifuddin Qutuz dari para pejabatnya. Dan itu juga kerjaan yang gak gampang, meyakinkan pejabat. Coba
Bayangin kalau sekarang ada presiden, kemudian tiba-tiba harus mengambil kebijakan setengah dari gaji semua pegawai negeri diambil untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia yang kemiskinan, yang pengangguran, dan termasuk untuk membantu teman-teman kita saudara kita di Rohingya dan Suriah. Gampang gak sih itu? Dalam kondisi masyarakatnya belum soleh-soleh amat. Itu bukan kerjaan yang gampang dan pasti akan banyak sekali orang munafik yang menghembuskan permusuhan dan pemberontakan. Ini kalau bukan karena takdir Allah nggak mungkin. Mustahil, 9 bulan coba. Kalau 5 tahun jabatan masih mending, ini 9 bulan. Ditambah lagi Saifuddin Qutuz bukan orang Mesir asli. Dia datang ke Mesir sebagai budak, tiba-tiba jadi raja. Kan banyak sekali alasan untuk digembosi oleh orang-orang munafik. Bahasa politik gampang sekali menjatuhkan Saifuddin. Kalau bukan karena takdir Allah, mustahil. Allah punya rencana. Akhirnya berhasil mengambil hampir seluruh dari harta orang-orang kaya, pejabat. Masyarakat melihat teladan itu, akhirnya mereka menyerahkan harta mereka. Apapun yang punya di rumah diserahkan untuk biaya perang. Setelah dikumpulkan, baru kemudian Saifuddin Qutuz siap untuk melawan Mongol. Kemudian langkah yang lain yang dia lakukan adalah melakukan perjanjian damai dengan kaum Salib di daerah Akka atau dekat dengan Syam dan Palestina, yang dikuasai oleh Knight Templar atau mereka nyebutnya sebagai kesatria Templar. Nah, Knight Templar ini adalah aktor intelektual yang membantu Mongol untuk menghancurkan kaum muslimin. Tapi dengan meyakinkan, Saifuddin Qutuz berhasil membujuk mereka untuk melakukan perjanjian damai, gencatan senjata, dan tidak lagi mendukung Mongol secara diam-diam. Ini diplomasi politiknya. Karena nggak mudah melakukan hal-hal yang seperti ini. Sekarang mungkin butuh mendiplomasi Rusia, mendiplomasi Amerika dan seterusnya untuk fokus kepada Israel dan Bashar Assad. Ini nggak gampang. Apa yang dilakukan Hamas di Palestina, salah satunya adalah diplomasi dengan Hizbullah. Mereka nyebutnya Hizbullah, tapi kita tidak menyebut Hizbullah karena dia bukan Hizbullah, tapi Hizbullah. Lat itu nama berhala. Hizbullah di Lebanon, yaitu orang-orang Syiah yang diketuai oleh Hasan Nasrullah ya. Ini kan yang membantai kaum muslimin di Suriah kan? Bahkan sebelum mereka membantai kaum muslimin di Aleppo, Hamas sudah punya perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah. Karena Hizbullah ini yang mendanai salah satu pasukan senjata atau salah satu brigade senjata di Gaza selain Brigade Al-Qassam. Kalau Brigade Al-Qassam dikuasai Hamas, ada lagi satu Brigade Al-Quds itu dibiayai oleh Hizbullah sebagai kaki tangan militer mereka di Palestina. Buat perjanjian dengan Hizbullah, nggak saling mengganggu, nggak saling mengusik, sehingga ketika ada tokoh Hamas datang ke Indonesia, lalu buat acara dengan kita, dengan Pak Atian juga, saya di situ juga ada, kita meminta kepada Pak Atian waktu itu meminta kepada tokoh Hamas untuk menyampaikan kondisi Syiah di Palestina. Saya ngomong kepada ulama tersebut, Syekh, ini ada permintaan dari ulama kita juga, boleh nggak sharing tentang Syiah di Palestina seperti apa kondisinya? Apa kata Syekh ini kepada saya? Akhi, kita di Palestina itu di Gaza sedang ada perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah. Kalau saya berorasi di depan tentang Syiah dan menyampaikan kejahatan-kejahatan mereka, maka saya akan merusak perjanjian damai antara Hamas dengan Hizbullah, sehingga kita punya tambahan PR yang baru selain Israel, yaitu Hizbullah. Dan ini kan perbatasan juga dengan Palestina. Makanya saya tidak mau tampil, siapa tahu nanti di antara peserta ada yang merekam, kemudian masuk YouTube, kemudian didengar, jadilah batal perjanjian damai antara kita dengan Hizbullah. Ini kemampuan-kemampuan seperti ini nggak dipahami oleh masyarakat awam. Pasti dibilang, wah sudah bersekongkol dengan musuh, ternyata salaman sama musuh segala macam. Bisa jadi itu adalah kemampuan diplomasi yang dilakukan untuk menyelesaikan satu masalah walaupun agak pahit pilnya. Itu yang dilakukan oleh Saifuddin Qutuz. Satu, memaafkan Mamalik Bahriyah yang memberontak di Mesir. Kedua, membuat perjanjian damai dengan Knight Templar yang ada di Akka di daerah perbatasan antara Turki dengan Suriah. Ini kalau orang nggak paham mungkin jadi jalan fitnah juga. Tuh lihat, ternyata Udin itu antek-anteknya Knight Templar. Dia Knight Templar yang memakai sorban, segala macam bahasa-bahasa orang-orang munafik untuk memfitnah. Tetapi jalan terus, akhirnya ini sudah beres satu, fokuslah dengan Mongol. Mongol mengirim utusannya untuk mengancam Saifuddin Qutuz dengan kalimat dari raja di raja Hulagu Khan kepada budak yang lari dari kami, yaitu Mahmud bin Mahmud. Gak mau disebut Saifuddin Qutuz.
Kalau kamu sudah melihat bagaimana kondisi keluargamu dan orang-orang Islam yang kami bantai, maka cepatlah membalas surat ini dan sampaikan bahwa kalian menyerah sehingga kita tidak perlu berperang. Bahasanya sombong sekali. Segeralah balas. Ketika Saifuddin Qutuz membaca surat ini, Saifuddin Qutuz menyobek surat dari Hulagu Khan, kemudian utusan dari Hulagu Khan itu ditangkap oleh Saifuddin Qutuz, bahkan dipenggal karena tidak ada ampun bagi pembunuh 1,8 juta orang muslim. Kemudian kepalanya ditaruh di gerbang kota Mesir sebagai tantangan kepada Hulagu Khan, saking berani Saifuddin Qutuz. Kemudian sebelum Hulagu Khan menyerang kota Mesir, dia mengambil taktik menyerang lebih dulu. Sebagaimana peribahasa militer lama mengatakan, pertahanan yang paling baik itu adalah menyerang. Akhirnya dia menyerang lebih dulu dengan pasukan berjumlah sekitar 20.000 pasukan keluar dari Mesir. Negeri-negeri yang lain bertahan di negerinya, sekarang keluar. Dan kemenangan pertama yang didapatkan oleh kaum muslimin waktu itu awal bulan Ramadan, kemenangan di Gaza. Gaza ini punya sejarah panjang. Selalu kemenangan itu Allah titipkan di Gaza. Makanya disebut Gaza itu Ardul Izzah, negeri kemenangan dan kehormatan. Kemenangan pertama di Gaza. Walaupun itu kemenangan kecil, tetapi itu mematahkan anggapan dunia bahwa Hulagu Khan tidak bisa dikalahkan. Akhirnya dengan kemenangan di Gaza, kaum muslimin semakin pede dan mulai berkumpul lagi pasukan-pasukan baru yang tadinya agak-agak pesimis, sekarang mulai percaya diri dengan pimpinan Saifuddin Qutuz. Akhirnya pada tanggal 25 Ramadan terjadilah perang di daerah Ain Jalut, perbatasan antara Palestina dengan Suriah. Sebuah kawasan yang banyak perbukitan di Ain Jalut. Nanti cari kata kuncinya AIN, Ain Jalut, itu tempat terjadinya perang yang sangat bersejarah. Sehingga Saifuddin Qutuz dijuluki Asadu Ain Jalut, singa dalam peperangan Ain Jalut. Malam 25 Ramadan, kaum muslimin setelah melaksanakan salat tarawih, mereka lanjutkan dengan salat sepanjang malam, tidak tutupnya dengan witir. Dan malam itu banyak ulama mengatakan itu malam Lailatul Qadar, jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Pada malam itu kaum muslimin yang berjumlah lebih dari 20.000 pasukan, semuanya salat, semuanya berdoa, dipimpin oleh para ulama dan juga tentunya jenderal mereka atau panglima mereka yaitu Saifuddin Qutuz, menangis semuanya di hadapan Allah. Malam itu mereka tidak tidur. Saat mau perang, malam itu mereka tidak tidur. Mereka mengetuk pintu langit dengan kemenangan-kemenangan. Akhirnya Allah berikan mereka kemenangan yang mudah besoknya dengan sedikit taktik dari Saifuddin Qutuz. Apa taktiknya? Saifuddin Qutuz membagi dua pasukan. Satu pasukan kecil dipimpin oleh Zahir Bibers. Zahir Bibers itu yang tadi pasukan lari karena dianggap berkhianat. Sekarang tangan kanannya Saifuddin Qutuz. Dia punya pasukan berkuda, jumlahnya sedikit sekali, satu lagi pasukan besar. Pasukan kecil ini tugasnya adalah mengelabui pasukan Mongol, seolah-olah jumlah kaum muslimin itu tidak terlalu besar, sehingga mereka menyerang dengan kekuatan yang sedikit, lalu dibawa ke sebuah lembah yang di bawah Ain Jalut, diserang oleh pasukan yang besar. Setelah itu orang-orang Mongol menjadi gentar dan diserang balik, sehingga singkat cerita mereka dibunuh. Tidak ada satupun dari mereka yang dibiarkan tersisa. 20.000 pasukan Mongol dibunuh semua kaum muslimin. Kemenangan ini kemudian membuat Hulagu Khan menjadi gentar. Akhirnya satu demi satu negeri yang dikuasai oleh Mongol itu berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin. Dalam hitungan 40 hari kaum muslimin berhasil membebaskan Timur Tengah dari Mongol. 40 hari saja. Dan 40 hari itu di hari ke-40 Saifuddin Qutuz menghembuskan nafas terakhir, meninggal karena sakit. Jadi seolah-olah Allah melahirkan laki-laki ini hanya untuk mengusir pasukan Mongol. Setelah tugasnya selesai, Allah kembalikan dia ke hadapan Allah. Tugasnya cuma satu, mengusir kezaliman Mongol. Setelah beres, semua negeri Islam sudah berhasil diambil kembali, maka dia dibawa kembali oleh Allah ke hadiratnya dalam keridhaan dan kemenangan. Inilah teman-teman cerita singkat dari perjalanan hidup Saifuddin Qutuz, seorang jenderal militer paling terkenal dalam Islam. Pelajaran yang bisa kita ambil seperti ayat yang tadi kita baca di dalam surat Ibrahim ayat 42. Allah berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Janganlah kalian berpikir Allah itu tidak memperhatikan. Allah itu tidak melihat
Allah itu mengabaikan, Allah itu tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang zalim. Jangan kalian pikir Allah diam saja melihat Israel zalim kepada Palestina, melihat Bashar Assad zalim kepada Aleppo dan kaum muslimin di Suriah, melihat Asisi zalim kepada kaum muslimin di Mesir, melihat banyak negara-negara yang dikuasai oleh orang-orang jahat, zalim. La tahsabannallaha ghafilan. Jangan kalian pikir Allah tidak tahu. Kemudian di ayat 47 Allah ulangi lagi, fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Jangan kalian pikir Allah mengingkari janji kepada rasul-rasulnya berupa kemenangan untuk kaum muslimin. Enggak. Allah hanya memberi mereka tangguh waktu saja. Dan justru dengan kejahatan mereka itu Allah ingin mempersatukan kaum muslimin. Karena orang Islam ini kalau sudah diberikan nikmat biasanya suka berpecah belah dan disebabkan oleh dua hal. Satu kekuasaan, yang kedua harta. Jadilah berpecah belah. Nah, untuk menyatukan mereka kembali, biasanya Allah munculkan musuh dari luar mereka atau dari dalam mereka yang menghancurkan mereka sehancur-hancurnya sehingga mereka menjadi satu. Dan kita bisa melihat itu dalam perjalanan sejarah, bahkan kita bisa melihat itu dalam perjalanan bangsa kita. Selalu nyatunya gara-gara ada musuh. Kalau nggak ada musuh, Islam di Indonesia itu masing-masing punya kerajaan kecil-kecil. Ada di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai, ada di Jawa yang berpusat di Demak, ada yang di Sulawesi, ada yang di bahkan Maluku itu kan dari kata muluk. Banyak kerajaan-kerajaan kecil di sana juga. Jadilah sekarang disebut dengan istilah Maluku. Kemudian juga sampai ke Pulau Jawa yang bagian timur. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika muncul musuh yang menghancurkan kaum muslimin, akhirnya kita menjadi satu. Dan kesatuan itu diprakarsai oleh anak muda. Makanya dalam sejarah kita disebut kelahiran bangsa Indonesia itu adalah 28 Oktober dengan Sumpah Pemuda. Itulah kelahiran bangsa Indonesia. Sedangkan kelahiran negara 17 Agustus itu kelahiran negara. Tapi kelahiran bangsa lebih dulu daripada kelahiran negara. Dan bangsa ini dilahirkan oleh anak-anak muda yang bersatu karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu teman-teman yang dirahmati Allah, kita harus yakin bahwa apa yang terjadi sekarang kepada kaum muslimin terutama di Timur Tengah, dan walaupun itu jauh tetap berpengaruh kepada kita di Indonesia, karena Islam itu satu dan musuhnya juga sama. Walaupun berbeda warna, berbeda bendera, berbeda bahasa, tapi sama, mereka semuanya memusuhi Islam. Sehingga kita harus yakin bahwa Allah memperhatikan apa yang terjadi dan Allah punya rencana. Allah bilang di ayat 46, wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum. Mereka punya rencana makar, tapi Allah menguasai kemakaran mereka. Artinya menguasai kemakaran mereka itu enggak akan mungkin membuat Allah tertipu. Mereka bikin rencana ini, kan Allah Maha mendengar ya. Mereka pakai drone, pakai satelit. Allah lebih Maha mendengar, lebih teliti daripada satelit mereka. Pakai satelit aja kita susah, mau rapat juga ya. Mau ngomong, ada satelit. Kepedean, siapa juga yang mau nyatelitin kita ya. Kan kalau misalnya ada yang pasukan Islam kayak di Suriah gitu, mau bikin rencana menyerang pasukan Nusairiyah, takutnya ketahuan lewat satelit. Dulu juga di Afghanistan kayak gitu. Tapi Allah lebih satelit daripada buatan manusia. Allah alimun, bahkan bidzatis sudur. Belum dimusyawarahkan, belum dirapatkan, belum didokumenkan, masih di hati Allah udah tahu. Jadi wa indallahi makruhum. Gimana pun mereka punya rencana, gak akan keluar dari pengawasan Allah. Allah mengawasi. Kalau rencana mereka membahayakan pasti Allah tahan. Jangan ke sini nih. Allah balikkan hati mereka. Allah munculkan khauf, rasa takut di dalam hati mereka sehingga rencananya berubah. Gampang buat Allah. Cuman likulli syai'in ajaluh, segala sesuatu pasti ada waktunya. Bukan Allah enggak berkuasa, tapi ada waktunya. Kenapa Allah buat waktu gitu? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen lihat siapa dari hamba-hambanya yang sabar, yang tetap berharap kepada Allah, yang tidak berputus asa. Allah pengen lihat itu di antara kita. Kalau kita dibuat susah sekali kondisi kaum muslimin hari ini, Allah pengen lihat siapa dari kita yang sabar dan tetap punya harapan untuk menang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dan terus bekerja. Karena kata Nabi, kalau seandainya kiamat sudah terjadi, kalian mampu menanam satu pohon, maka tanamlah. Walaupun enggak tahu kapan tumbuhnya, yang penting tanam aja dulu. Saking enggak bolehnya berputus asa. Jadi enggak boleh kita, udahlah enggak usah berusaha, kita mah selamatkan diri sendiri aja, uzlah. Yang penting kita udah sholat di masjid segala macam. Enggak. Kalau kita masih bisa buat satu kebaikan saja, walaupun negeri ini sudah hancur, buatlah. Enggak boleh berputus asa dari melakukan kebaikan dan mendapatkan rahmat Allah. La taqnatu min
rahmatillah atau min rauhillah. Ini kata Allah, rencana mereka ada dalam genggaman Allah. Bahkan wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Walaupun rencana mereka itu bisa melenyapkan gunung, artinya saking dahsyatnya rencana mereka bisa buat gunung itu lenyap. Tetaplah rencana mereka di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga punya rencana. Di balik semua malapetaka ini, Allah telah menyusun kemenangan demi kemenangan bagi kaum muslimin. Tugas hanyalah berharap dan terus berikhtiar. Kita yakin semakin sulit kondisi umat Islam hari ini berarti semakin dekat dengan kemenangan. Sebagaimana filsafat semakin kelam suatu malam semakin mendekati waktu fajar. Jadi kalau sudah semakin kelam berarti fajarnya mau terbit. Kalau masih maghrib berarti fajarnya masih jauh. Orang masih lalu lalang. Isya orang mulai pulang ke rumah. Tengah malam orang mulai terlelap. Dan makin sepertiga malam terakhir orang makin tidak sadarkan diri. Dan kita tinggal sendiri semakin susah. Semakin ngantuk, semakin tidak tertahan. Semakin seperti itu semakin mendekati waktunya fajar. Lalu dikumandangkanlah kalimat hayya 'alal falah kepada kemenangan dan kita harus sabar menanti wujudnya hal tersebut. Makanya anak-anak muda harus bersatu, belajar Islam lebih baik, belajar sejarah. Mudah-mudahan Indonesia menjadi salah satu negeri yang akan mendukung kemenangan Islam di dunia pada akhir zaman ini. Kita nggak tahu khalifah terakhir kita ini apakah Imam Mahdi atau mungkin ada khalifah sebelum Imam Mahdi, Allah alam. Kalau khalifah terakhir yang akan muncul setelah ini adalah setelah malapetaka yang luar biasa inilah Imam Mahdi. Mudah-mudahan Indonesia mencatat anak-anak mudanya adalah salah satu di antara pasukan Imam Mahdi. Tapi nggak mungkin jadi pasukan Imam Mahdi bermodal semangat. Harus belajar, harus paham Islam, bahkan harus paham tentang ayat Al-Quran, hadis. Bagaimana menjadi pasukan Imam Mahdi baca Quran juga belum bisa. Nggak usah pasukan Imam Mahdi, pasukan Hamas saja syaratnya harus hafiz 30 juz. Itu pasukan Hamas. Harus menjadi hafiz 30 juz. Bahkan menjadi relawan ke Suriah sekarang, syaratnya adalah menghafal 15 juz. Jadi relawan ke Suriah. Kita kayaknya mental semuanya enggak pengen jadi ke Suriah. Berapa juz? Al-Ikhlas. Ikhlas sekali ini. Saking ikhlasnya cuma segitu. Enggak akan bisa. Jadi relawan aja enggak bisa coba. Gimana mau jadi prajurit? Menjadi prajurit Hamas, Brigade Al-Qassam, wajib 30 juz. Kira-kira kalau nanti Imam Mahdi muncul gimana syaratnya? Ini aja yang pasukan biasa punya kriteria yang sangat ketat. Tahajud gak boleh tinggal, apalagi sholat jamaah. Puasa Senin Kamis selalu, bahkan puasa Daud. Gimana dengan Imam Mahdi? Pasukannya Muhammad Al-Fatih saja, siwak gak pernah tinggal. Al-Mahdi lebih dahsyat daripada Muhammad Al-Fatih. Pasti kriteria pasukan beliau sangat tinggi. Kesolihannya, kecerdasannya, kekuatannya. Setidaknya kalau kita nggak semuanya punya kekuatan fisik, maka minimal kecerdasan dan kesolihan. Itu dibutuhkan oleh pasukan Al-Mahdi. Dan tidak selalu prajurit itu berarti mengangkat senjata. Yang pasti syaratnya soleh dan punya ilmu agama yang baik. Kalaupun kita nggak menjadi pasukan Al-Mahdi karena ternyata udah meninggal duluan, setidaknya kita menjadi umat Nabi di akhir zaman yang tetap dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan umat yang biasa, tetapi umat terbaik setelah umat di zaman Nabi yaitu umat sahabat. Jadi teman-teman sekalian jangan berputus asa, ayo kita terus berikhtiar, berdakwah. Dan bukan hal yang kebetulan sekarang anak muda jadi mulai melek terhadap agama. Kalau dulu mungkin masjid-masjid sepi dari anak muda kan. Dan itu dulu yang saya maksud baru berjarak 1,5 tahun yang lalu loh. Bukan sekian puluh tahun. Baru sekitar paling lama juga 2 tahun yang lalu. Semua masjid mengeluh kok anak mudanya susah. Sekarang masjid berlomba-lomba untuk meramaikannya dengan anak muda. Hanya 2 tahun saja coba lihat. Bukan hal yang kebetulan. Apapun caranya, apapun sebabnya, apapun mungkin fenomenanya, di balik semua itu ada makrullah. Wallahu khairul makirin. Ada rencana Allah dan Allah sebaik-baik pembuat. Jadi bukan kebetulan sekarang anak muda bangkit dan dekat ke masjid. Pasti ini adalah salah satu di antara ayatun min ayatillah. Sehingga kita harus istiqomah, mudah-mudahan kita tetap di dalam kelompok yang Allah ridhoi ini, apapun nama organisasinya, yang penting kebangkitan anak muda dan punya cita-cita yang sama yaitu kebangkitan Islam di tanah air. Dan kita selalu punya keyakinan kalau Islam bangkit pasti tanah air ini akan sejahtera, akan adil, akan makmur, akan dalam keadaan aman. Kenapa? Karena keamanan itu hanyalah dari sisi Allah dan Allah berikan ke tangan orang-orang yang beriman.
Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وباب الخير به مفتوح فيه يبوح